Nah, padahal perpanjangan masa kepengurusan dari PDIP itu sudah berlangsung sudah sejak lama sekali ya. Tetapi kenapa baru saat ini digugat? Itu pun juga setelah putusan MK dan DPR tidak berhasil menganulir putusan MK. Tiba-tiba ada gugatan di PT UN yang setidaknya menggugat SK perpanjangan kepengurusan PDIP. Nah, semuanya ada apa ya di sini? Apakah ada skenario lagi ya menjelang pilkada? Apakah ada skenario untuk menggagalkan PDIP berlaga di pilkada serentak? Wow, kalau memang itu yang terjadi, bikin geleng-geleng kepala ya. Memang cukup mengejutkan sekali ya, di mana Kemenkumham saat ini juga sudah diganti. Tiba-tiba ada yaitu gugatan ke PT UN terkait SK perpanjangan kepengurusan PDIP. Di sini sangat mengejutkan sekali, apalagi kalau kita mendengar ya atau membaca berita pada ya kurang lebih 2 minggu yang lalu lah. Setidaknya ada pemberitaan Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus lah, yaitu untuk mengkaji perpanjangan kepengurusan dari PDIP. Nah, karena apa? Menurut saya yang takutkan Presiden Joko Widodo itu pengurus dari PDIP yang diperpanjang itu sangat keren-keren sekali. Mulai dari nama besar Basuki Cahayapurnama, Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, dan itu semuanya yang dipilih-pilih mempunyai popularitas yang cukup tinggi dan bahkan juga seringkali mengkritik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut saya itu kemungkinannya yang ditakutkan. Dan saat ini juga apa yang dipilih dari kandidat Pilkada 2024 menurut saya sangat keren sekali. Mulai dari Andika Perkasa bahkan saat ini pun dari hasil survei elektabilitas bahkan juga cukup tinggi dan bahkan mempunyai elektabilitas 64%. Bayangkan, itu bisa saja dimenangkan oleh Pak Andika Perkasa pada Pilkada di Jawa Tengah. Dan bahkan juga yang cukup mengejutkan, Tri Risma hari ini juga ikut kontestasi pada Pilkada Jatim. Menurut saya nama-nama tersebut sangat layak sekali lah kalau kita lihat dari rekam jejaknya, kalau kita lihat dari track recordnya. Menurut saya kedua tokoh itu sangat layaklah dijadikan pemimpin daerah. Nah, menurut saya dari usulan kepala daerah ini pasti juga banyak masukan-masukan dari ya setidaknya kepengurusan dari PDIP ya, seperti usul dari Ganjar Pranowo pasti juga akan digodok, Adian Apitupulu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mendapatkan masukan-masukan calon kepala daerah yang menurut saya bukan kaleng-kaleng lah. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Temi Selvi, sesuai banget dengan prediksi banyak pihak. Begitu Yasona Lawli diganti, yakin masih mau nyobain banteng. Ya, SK perpanjangan kepengurusan PDIP digugat ke PT UN. Memang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, bahkan dari Neng Eva, ada 9 September hihi info A1 dari ringnya Markas Banteng. Yang jadi aktor intelektual gugatan ini justru 2 mantan elit Banteng, Budiman Sujatmiko dan Ara Sirait. Konon doi berdua lagi get attention 08 supaya bisa masuk kabinet. Wah, apakah demikian ya? Kalau memang benar-benar yaitu pentolan dari PDIP sangat wow sekali ya. Kalau kita lihat dari statement dari Deddy Sitorus pada saat lalu, setidaknya juga mengarah kepada Budiman Sujatmiko dan Ara Sirait. Tetapi kita juga tidak tahu lagi. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau memang benar-benar ada 4 kader dari PDIP setidaknya menggugat SK ini ya sebelum putusan MK misalnya, atau sebelum ada dinamika pada waktu lalu lah, ada aksi turun ke jalan dan lain sebagainya. Menurut saya kalau digugat itu ya sebelum putusan MK yang pada waktu lalu ya, bukan saat ini setelah putusan MK tiba-tiba DPR gagal menganulir putusan MK. Dan saat ini kita dikejutkan dengan gugatan yaitu perpanjangan kepengurusan dari PDIP. Nah, dikomentari dari Dr. Natali, nampaknya bau-bau jurus membegal konstitusi ala Paman Usman sedang mau coba diterapkan ulang di sini. PDIP tidak akan terprovokasi dengan upaya-upaya membegal konstitusi partai kami, Bung Roni.
Roni menghimbau para kader maupun simpatisan untuk fokus pada agenda perjuangan partai. Dia menekankan PDIP solid untuk menangkan pilkada. Mari kita semakin merapatkan barisan, menyatu dengan denyut nadi perjuangan rakyat. Kita menangkan calon-calon terbaik yang kita usung, calon-calon pemimpin yang setia dengan konstitusi, yang punya komitmen kuat mengawal demokrasi. Nah, jadi tidak terpancing ya dengan gugatan di PT UN. Menurut saya juga sangat keren di sini ya, tidak terpancing dan bahkan fokus yaitu pada pemenangan pilkada serentak 2024. Nah, dari Hans mulai obok-obok, nggak meleset jauh dari perkiraan ya Bang. Dari tumbang terus, bercandanya udah mulai kelewatan. Semut juga kalau diinjak pasti menggigit. Jangan-jangan percobaan pembegalan Partai Demokrat di Mulyono juga. Wah, bisa. Iya, saat lalu juga heboh ya Pak Muldoko. Dan bahkan pada saat lalu juga Pak SBY dan AHY setidaknya menuduhlah pihak istana, yaitu Presiden Joko Widodo, terkait pembegalan Partai Demokrat. Tetapi saat ini juga sangat banyak sekali ya, mulai dari Partai Golkar dan bahkan juga hiruk pikuk dari PKB, dan bahkan saat ini ada gugatan di PT UN. PDIP kayaknya tidak terpancing ya dengan isu-isu seperti itu, apalagi juga isu tersebut dihembuskan pada pilkada, dan bahkan juga dari kader-kader PDIP nampaknya semakin kompak lah, yaitu merapatkan barisan untuk pemenangan pada pilkada. Untung saja dengan gugatan di PT UN tidak mempengaruhi ya, yaitu kekompakan dari PDI Perjuangan. Nah, bahkan kalau kita melihat dari sini ya, PDIP selidiki dalang dari 4 kader yang gugat kepengurusan DPP PDIP. Nah, PDI Perjuangan tengah menyelidiki dalang di balik 4 kadernya yang mengajukan gugatan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP PDIP hingga 2025. 4 kader PDI Perjuangan bernama Pepen, Ungut, Ahmad, dan Endang itu menggugat SK tersebut ke PT UN dengan pihak penggugat tergugat Menteri Hukum dan HAM. Gugatan diajukan ke PT UN karena ada dugaan pelanggaran ADART. Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Komarudin meyakini ada dalang yang memerintahkan keempat kader PDIP tersebut sehingga berani mengajukan gugatan ke PT UN. Dia berpandangan serangan kepada PDIP dalam beberapa hari terakhir ini dinilai selalu ada sponsor di belakang. Jadi harus dicek dulu siapa dalang di balik mereka. Itu yang terpenting, tutur Komarudin. Komarudin menegaskan bahwa serangan kali ini tidak akan melemahkan DPP PDIP. Menurutnya PDIP sudah sering menerima banyak serangan sehingga hal tersebut dianggap sebagai bunga politik. Lemahkan dari mana? Bagaimana bisa lemahkan PDIP? Kalau yang lain ya gampang dilemahkan, tapi kalau PDIP sudah lewat yang begitu, kata Komarudin. Ya, sangat keren sekali lah, walaupun juga menjelang pilkada, bahkan juga tidak henti-hentinya ya ada serangan-serangan seperti ini. Dan pasti Anda juga tahu ya dalangnya kira-kira siapa, apalagi kalau kita lihat pemberitaan pada waktu lalu ya. Tidaknya dari Tempo.co, Presiden Joko Widodo itu membentuk tim khusus untuk mengkaji perpanjangan kepengurusan dari PDIP. Apakah saat ini benar-benar terjadi? Apalagi juga Kemenkumham tiba-tiba diganti, direshuffle. Nah, pertanda apa ini ya? Berarti secara tidak langsung pemberitaan pada waktu lalu itu ya benar adanya. Tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.